firman Tuhan halani dari bata panorang na jenis panorakon makadongkon kebaksian parpadanan sihol marhajabuan Aima Boy Elvan Krista Mosir pamon tunangan di Dona Gloria Sirigorino ya rubah tahan depan Bapak Inam ase pautuk kita mabulka mandihuti kebaktian orang sekolah ini ibadah basa pakon Tuhan Yesus Kristus apa dono napasing si topalangin pakon hanon amin. Jehovah do si pangmahan am ipatulo do aku bani sapalan na ngombur anjahan togu do aku kubah pasaranan ipanisa do aku biar layak apa idok nyuhur do hak Tuhan na ibata paridok nyuhur na surur. Terima kasih ma isombah mon hanami hubamu halani iramoti hamdo hanami na saindokah rosi sadarion roh do hanami pakon sidia nalaho mga dongkon parpadanan marhajabuan ilubing ase patotap anja hapasu-pasu hama padan ni sidia na duaon manhitay pakaholong yonu urupi anja hapang maloi hama sidia ase totap manggolok padan ni sidia rosi ujung ni ya tene Bapak Inam kita akan lupa puji kita Tuhanka mandori kita haleluya Tuhan kolom ayat sada pakut dua agar lupa kita mandori biar lalu sinasiama subun-subun on terlebih disukun kuang hanami mangkubamu boy bayulan hurmu pakol malas hurmu sendiri do sihol mambahen parpadanan marhajabuan pangkon Dona Gloria Sirigorino kumbani bulan ni hurmu do sisir doang masih hakolongan masih juan apa masih balosan sadokah manggolu nasiam rombang jangan nasobuli sirang anggolang sirang toni hamadian sisir doang sonahan langdong padanmu hubani na boru naligan domu hubani para rumah tanggal dompe terima kasih ham Dona Gloria Sirigorino humbani bulan ni uhurmu pakol malas ni uhurmu sendiri do sihol mampahen parpadanan marhajabuan pakon si Boy Elvan Krista Mosiron humbani bulan ni uhurmu do sirsir do ham marsi hakolongan marsian juan apa marsi balosan sadokah manggolun nasiang rombang janah nasobuli sirak anggolang silirang koni amatian sirsir do ham sonahan langgong padanmu
dalahi naligan domu hubani parumah tanggaw dompe langan dompe tene. Iya, terima kasih ma hubani nasyam. Senario tanghanami ma hubani nasyam nama toras ni sedia. Nama toras ni paranak pakupatilos nama toras ni dalahi atau paranak. Langdong be pada nilio panasya dopak namuru naligan dobu hubani patongah jabuan janah langdong be sangkat ni nyom panasya manjalo pasu-pasu patongah jabuan dompe langan dong be ini. Terima kasih sukun hana memang hubani nasyam nama toras ni namuru tapanur langdong be pada nilio panasya dopak dalahi nalegan domu hubani patongah jabuan janah langkong pesangkat nilio panas yang mau mencalok pasu-pasu patongah jabuan dompe langkong pe. Terima kasih senari undur manasyam orang tua di sedia nama kelas di sedia dasmahina bani na membasahon surat padalan yotang hanami. Bani Syamas Minang bersurat
pakajabuan on si Hondo ipatarikan konsidia homa tanda ni holong ni sidia nado perahut nalamui fokus alam ai si homa si dia patarikan pun ai marhike koni nama tukar cincin bari panara konten. Jadi perlu kami pertahukan juga ini perbedaannya. Kalau di GPS seharusnya tukar cincin itu saat perkawinan, tapi kalau di HKBP saat pertubuhan ya. Jadi kebetulan di HKBP tidak ada nanti acara yang demikian, maka kita adakan pada saat sekarang ini. Jadi kepada Boy Elfandri Samosir dengan Dona Gloria Signorino kami undang untuk naik ke atas. Cincin ini terbuat dari logam mulia, tidak ada ujung pangkal dan pada hari 2020 kalian telah mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk saling mengasihi dan tetap untuk selama-lamanya tidak akan putus dan tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Begitu kalian berdua hadap-hadapan. Kepada Buana Pangri, nyatakanlah wujud cinta kasihmu dan perjanjianmu kepada Dona Gloria Signorino bahwa dengan cincin yang terbuat dari logam mulia ini, cintamu akan tetap agung dan mulia dan tidak akan pernah putus-putus. Demikian juga kepada Dona Gloria Signorino, tanda cinta kasihmu yang agung dan mulia, nyatanya dengan simbolis dan anak lewat cincin ini kepada Boy Elfandri Samosir. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Amin. Utau STH jangan lupa ibadah sidia langsung adat makajabuan pakun pemiliku sidia Rp1.000.000 Sunaima TV ada makajabuan. Terima kasih mak. Lihat tene Bapak Inang kita akan membantu saksi kita perpadanan yang bakta. Aima marga Samosir Rosi Borusi Korito. Satu kita tene anjohan tohon pada disdia hot Rosi ujung di guru disdia. Siwal manalahatan Tuhan kita, andoni kita haleluya. 200 Amin.
kami dilebakan Bapa Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Hata dilebakan ambilan bata bani perpadanan sihol marahan jabuan asomata buai dan pandri samosir pangkondonan gloria siringoringo dibuat mengair bagi hata dilebakan atas surat bani Kolose Bidutolu ayat 12. Kolose Bidutolu ayat 12 Solon Mahata. Ayupe nasyam nadong pilih ini bata. Nama pasing ajahan ahina holongan. Pakai nasyam mabia paidok yuhuran. Habasaron turun yuhur. Halam lamon apa lumbang itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bayangkan apa arti? Mulai dari awal rupanya kita telah diseleksi. Berjuta-juta yang gugur, tapi kita atas berkat dan pertolongan Tuhan dijadikan oleh Tuhan menjadi manusia. Nah, keberadaan kita ini yang penuh perjuangan sampai dengan 9 bulan, di situ juga mengalami berbagai seleksi, mengalami berbagai rintangan dan tantangan, dan sampai kita lahir menjadi manusia. Semua itu adalah kalau masih pacaran, ya masih pacaran, belum ulang tahun calonnya, hadiahnya sudah datang. Kan? Itu enaknya. Belum hidup si perempuan, laki-laki sudah di depan pintu. Tapi kalau sudah berumah tangga, itulah kenyataannya. Yang sudah 30 tahun pun lebih megang tangan istrinya pun malu-malu. Sementara kebahagiaan itu adalah semua diinginkan oleh semua orang. Saya tidak tahu kalau di sini di Inang ini, ya, kalau dibilang bapak ini, Pak, Mak, satu kali makeupnya katanya, gimana perasaannya? Ya, serasa mungkin kan menari-nari lah ya. Nah, apa artinya? Jangan-jangan kan seperti yang mau dinyatakan oleh orang lain. Kenapa bisa begitu? Katanya, kenapa tidak ada lagi kasih mas raib yang nampak? Kenapa tidak lagi nampak berbahagia? Jadi dibilang demikian. Mungkin anekdotinya, pendeta, ikan yang sudah dapat pancing tidak mungkin lagi dipancing lagi, katanya. Jadi istri, kalau sudah menjadi istri, tidak usah lagi disayang-sayang, malah bisa bertetangga, katanya. Nah, sementara itu kebutuhan kita semua. Semua orang ingin dibahagiakan. Dan kalau kita membahagiakan orang lain, itu mendorong orang lain juga untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau Abang sama Suri ini memuji dinamika, dengan hari masakannya ini kan, besok tambah masak lagi yang paling enak. Jadi setiap perbuatan baik kita, setiap kita memberikan kebaikan kepada orang lain,
itu mendorong dia melakukan pekerjaan baik yang lebih besar. Jadi setiap orang yang melakukan kebahagiaan, melakukan kebaikan, itu mendatangkan berkat yang lebih besar kepada kita. Tapi kenapa harus kita kurang-kurangi berkat itu? Kalau setiap hari kita melakukan yang demikian, berarti kita mengundang berkat Tuhan yang lebih besar kepada kita. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kita tidak melihat diri kita yang telah diseleksi oleh Tuhan. Kita telah diberikan Tuhan tiba menjadi seorang orang pilihan yang utama. Kadang-kadang kita merasa diri kita sudah selesai. Jadi sehingga kita tidak mempertahankan lagi bagaimana kita berbahagia. Nah, kalau di sini dinyatakan air pedas yang nadok pilih nilai batang. Jadi semalam kami tanya si Dona sama si Elvan ini sudah berapa lama dia baca 8 tahun. Jadi kami bertanya, kenapa begitu lama? Mereka jawabannya yang paling mengindahkan, yang paling indah adalah mereka mau sekarang waktunya adalah waktu yang matang. Matang mereka secara emosional, matang mereka secara iman untuk memantapkan langkah mereka memasuki perkawinan. Jadi apa yang terjadi? Berarti sudah diseleksi selama ini dengan kata, dengan perbuatan sudah ada seleksi. Ada orang kan yang sudah 8 tahun pacaran, tapi akhirnya tidak sampai kepada perkawinan. Ya. Jadi apa artinya? Seleksi alam, seleksi yang dari Tuhan, seleksi yang dari pemikiran saudara berdua itu sudah terjadi. Seharusnya itu haruslah dilakukan. Jadi kalian menjadi pemenang, kalian menjadi orang-orang pilihan. Jadi doa juga melihat Elvan bilang pilihan yang telah terseleksi, maka bagaimana perilakunya? Jadi jangan seperti tadi kan, kalau sudah dapat tidak usah lagi dipancing katanya kan, yang dapat itu pun perlu. Jadi ada orang Batak itu yang cerita, asal mana isi bosanai katakan, sudah datang matangkan selama 2 minggu mertuanya di rumahnya, tapi nggak pernah disapa mertuanya ini. Barunya masih didengar katanya kan. Tapi seharusnya kan, kalau sudah sama mertua itu kan, dia perlu juga dorongan, dia perlu juga dukungan, dia perlu juga hiburan. Kalau sama mertuanya, apa bisa nyampe taruh kopinya yang paling enak, apa kabarnya, itu pun juga dikatakan. Nah, 2 atau 5 tahun yang sudah berumah tangga ada di sini. Yang 10 tahun ada ya, masih mau pegang tangan istri. Kalau istri tidak maksudnya, karena nah, kita tidak tahu ya. Yang paling anehnya, kalau masih pacaran, ya masih pacaran, belum ulang tahun calonnya, hadiahnya sudah datang. Kan itu enaknya. Belum begitu si perempuan, laki-laki sudah di depan pintu. Ya. Tapi kalau sudah berumah tangga, itulah kenyataan dan semakin cinta kepada laki-laki. Empati yang dalam. Orang-orang yang sudah terpilih
harus punya empati yang paling dalam. Jadi kalau empati, kalau mau belajar empati di budaya Batak sudah ada itu ya. Tahu di mana itu? Tahu kan? Itu perlu ada pangguan, ya. Tahu apa yang dibilang sama pangguan? Nah, besok udah ngadi bodoh, kan? Begitulah kita ini. Orang yang punya empati bukan harus dengan kemarahan mata kita perlihatkan, bukan dengan kekuatan suara supaya kita menegur orang lain. Pikir dipuji juga, tapi kenapa itu bilang setelah berumah tangga? Jadi setiap orang yang melakukan kebahagiaan, melakukan kebaikan, itu mendatangkan berkat yang lebih besar kepada kita. Tapi kenapa harus kita kurang-kurangi berkat itu? Kalau setiap hari kita melakukan yang demikian, berarti kita mengundang berkat Tuhan yang lebih besar kepada kita. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kita tidak melihat diri kita yang telah diseleksi oleh Tuhan. Kita telah diberikan Tuhan tiba menjadi seorang orang pilihan yang utama. Kadang-kadang kita merasa diri kita sudah selesai. Jadi sehingga kita tidak mempertahankan lagi bagaimana kita berbahagia. Nah, kalau di sini dinyatakan air pedas yang naduk pilih ini naibah. Jadi semalam kita ditanya si Dona sama si El Bakri ini sudah berapa lama dia baca 8 tahun katanya. Jadi kami bertanya kenapa begitu lama? Mereka jawabannya yang paling mengindahkan, yang paling indah adalah mereka mau sekarang waktunya adalah waktu yang matang mereka secara emosional, matang mereka secara iman untuk memantapkan langkah mereka memasuki perkawinan. Jadi apa yang terjadi? Berarti sudah diseleksi selama ini dengan kata, dengan perbuatan sudah ada seleksi. Ada orang kan yang sudah 8 tahun pacaran, tapi akhirnya tidak sampai kepada perkawinan. Ya. Jadi apa artinya? Seleksi alam, seleksi yang dari Tuhan, seleksi yang dari pemikiran saudara berdua itu sudah terjadi. Seharusnya itu haruslah dilakukan. Jadi kalian menjadi pemenang, kalian menjadi orang-orang pilih. Jadi doa juga melihat empati bilang pilihan yang telah terseleksi, maka bagaimana perilakunya? Jadi jangan seperti tadi kan, kalau sudah dapat nggak usah lagi dipancing katanya kan, yang dapat itu pun perlu. Jadi ada orang Batak itu yang sering kan, asal mana isi mau sanai katakan, sudah datang matangkan selama 2 minggu mertuanya ke rumahnya, tapi nggak pernah disapa mertuanya ini. Berarti kita masih tidak benar katanya. Tapi seharusnya kan, kalau sudah sama mertua itu kan, dia perlu juga dorongan, dia perlu juga dukungan, dia perlu juga hiburan. Kalau sama mertuanya, apakah bisa yang taruh kopinya yang paling enak? Apa kabarnya? Itu pun juga dikatakan. Nah, begitu juga kepada kalian berdua ya. Jangan nanti perkawinan sesudah perkawinan yang kalian tidak 2 atau 5 tahun yang sudah berumah tangga ada di sini. Yang 10 tahun ada ya, masih mau pegang tangan.
Kalau negeri apa maksudnya? Karena nah, kita tidak tahu ya. Yang paling anehnya kalau masih pacaran, ya masih pacaran, belum ulang tahun calonnya, hadiahnya sudah datang. Kan? Itu enaknya. Belum hidup si perempuan, laki-laki sudah di depan pintu. Ya. Tapi kalau sudah berumah tangga, itulah kenyataannya. Yang sudah 30 tahun pun lebih megang tangan istrinya pun malu-malu. Sementara kebahagiaan itu adalah semua diinginkan oleh semua orang. Saya tidak tahu kalau di sini bilang ini, ya. Kalau dibilang bapak ini, Pak, Mak, satu kali make up-nya katanya, kan? Gimana perasaannya? Ya. Serasa mungkin kan menari-nari lah ya, menari-nari lah. Nah itu kebutuhan setiap orang, ingin kebahagiaan, ingin dipuji juga. Tapi kenapa itu hilang setelah berumah tangga? Nah, apa artinya? Jangan-jangan kan seperti yang mau dinyatakan oleh orang lain. Kenapa bisa begitu? Katanya, kenapa tidak ada lagi kasih mesra yang nampak? Kenapa tidak lagi nampaknya berbahagia? Jadi dibilang demikian. Mungkin anekdotinya. Pendeta, ikan yang sudah dapat pancing gak mungkin lagi dipancing lagi, katanya. Dalam istri, kalau sudah menjadi istri, tidak usah lagi disayang-sayang, mana bisa bertetangga, katanya. Nah sementara itu kebutuhan kita semua. Semua orang ingin dibahagiakan. Dan kalau kita membahagiakan orang lain, itu mendorong orang lain juga untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau abang sama sendiri memuji ini kan, terima kasih masakannya ini kan, besok tambah masak lagi yang paling enak. Jadi setiap perbuatan baik kita, setiap kita memberikan kebaikan kepada orang lain, itu mendorong dia melakukan pekerjaan baik yang lebih besar. Jadi setiap orang yang melakukan kebahagiaan, melakukan kebaikan, itu mendatangkan berkat yang lebih besar kepada kita. Tapi kenapa harus kita kurang-kurangi berkat itu? Kalau setiap hari kita melakukan yang demikian, berarti kita mengundang berkat Tuhan yang lebih besar kepada kita. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kita tidak melihat diri kita yang telah diseleksi oleh Tuhan. Kita telah diberikan Tuhan tiba menjadi seorang orang pilihan yang utama. Kadang-kadang kita merasa diri kita sudah selesai. Jadi sehingga kita tidak mempertahankan lagi bagaimana kita berbahagia. Nah kalau di sini dinyatakan air pedas yang lalu dipilih di Naibata. Jadi semalam kami tanya si Dona sama si El Patri ini sudah berapa lama dia baca 8 tahun. Jadi kami bertanya kenapa begitu lama? Mereka jawabannya yang paling mengindahkan, yang paling indah adalah mereka mau sekarang waktunya adalah waktu yang matang. Matang mereka secara emosional, matang mereka secara iman untuk memantapkan langkah mereka memasuki perkawinan. Jadi apa yang terjadi? Berarti sudah diseleksi selama ini dengan kata, dengan perbuatan sudah ada seleksi. Ada orang kan yang sudah 8 tahun pacaran, tapi akhirnya
tidak tiba, tidak sampai kepada perkawinan. Ya. Jadi apa artinya? Seleksi alam, seleksi yang dari Tuhan, seleksi yang dari pemikiran saudara berdua itu sudah terjadi. Seharusnya itu haruslah dilakukan. Jadi kalian menjadi pemenang, kalian menjadi orang-orang pilih. Jadi doa juga melihat, empati inilah pilihan yang telah terseleksi. Maka bagaimana perilakunya? Jadi jangan seperti tadi kan, kalau sudah dapat tidak usah lagi dipancing katanya kan. Yang dapat itu pun perlu. Jadi ada orang Batak itu yang cerita, asal mana isi mau sanai katakan sudah datang pertanggang selama 2 minggu mertuanya ke rumahnya, tapi nggak pernah disapa mertuanya ini. Berarti kita masih tidak menarik katanya. Tapi seharusnya kan, kalau sudah sama mertua itu kan, dia perlu juga dorongan, dia perlu juga dukungan, dia perlu juga hiburan. Kalau sama mertuanya, apakah bisa yang taruh kopinya yang paling enak? Apa kabarnya? Itu pun juga dikatakan. Nah, begitu juga kepada kalian berdua ya. Jangan nanti perkawinan sesudah perkawinan yang kalian tidak melihat seleksi itu. Dia tidak melihat pilihan itu sehingga tidak dirawat lagi pilihan itu. Tapi di sini nyatakan kamu ini adalah pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Jadi 3 hal yang sudah dipilih, dikuduskan. Kalau kita tahu itu dikuduskan kan memang layak. Jadi kalau zaman dulu ya, kalau memberikan persembahan, kalau ada ayamnya itu tidak boleh cacat. Kalau kami selalu berbalik itu kan, tidak boleh sedikit pun jamurnya itu cacat. Ataupun bulunya tidak boleh cacat. Kalau yang putih harus putih. Dan itu juga harus dipersembahkan pada waktu terang bulan. Semua mempersembahkan itu dengan kekudusan. Sudah mengakhir dulu kan. Itulah mempersembahkan sesuatu yang telah dikuduskan Allah. Jadi Tuhan telah menguduskan bagaimana kata-kata kalian, perbuatan kalian selama 8 tahun ini, supaya nantinya tanggal 11 kalian menerima pemberkatan perkawinan. Dan di sini juga dinyatakan kamu yang telah dikasihi Allah. Jadi banyak yang telah diperbuat oleh Allah, oleh Tuhan kepada kalian selama 8 tahun ini ya. Dan itu harus dihargai. Bagaimana kasih harus dari sini? Biar paling luhur. Kalau kita melihat diri kita sudah menjadi orang terpilih, kita harus berbelas kasihan. Orang yang berbelas kasihan ada yang demikian. Ada seorang pendeta, tubuhnya penuh anggur. Jadi kebetulan dia sudah senang sama perempuan. Jadi perempuan ini asal melihat tatoan ini ketakutan dia. Tapi karena tahu dia berbeda, tak bagaimana kan? Jadi pada kencan pertama apa yang punya dibawa perempuan ini makan di pinggir kota di teras rumah kan? Jadi sewaktu mereka makan di sana, nggak dibawa pendeta ini untuk bawa pendeta ini untuk ke restoran, tapi di pinggir jalan. Bagaimana ini? Kok aku harus dibawa begini dari pinggir jalan untuk makan katanya?
terjadi di sana, sambil ketakutan dia bagaimana nanti kelanjutannya ini. Tapi apa yang terjadi? Datanglah seorang anak-anak, dia mengemis. Suatu mereka menikmati makan. Jadi di dalam pikiran perempuan ini, ini mengganggu sekali. Bagaimana ini kata-kata? Tapi yang terjadi, apa kata pendeta yang penuh tato ini? Sini kawan, kamu harus makan bersama dengan kami dulu. Disitulah dilihat perempuan ini bahwa lelaki ini membuat orang lain hidupnya semakin berarti. Yang biasanya pengemis harus mendapatkan teguran karena merasa terganggu, membuat orang lain terganggu. Tapi laki-laki ini memberikan dia makan dan duduk bersama dengan mereka. Dan itulah yang meluluhkan hati perempuan ini. Dia akan semakin cinta dan semakin cinta kepada laki-laki. Empati yang dalam. Orang-orang yang sudah terpilih harus punya empati yang paling dalam. Jadi kalau empati, kalau mau belajar empati di budaya Batak sudah ada itu ya. Tahu di mana itu? Tahu kan? Itu kalau ada pangguan, ya. Tahu apa yang dibilang sama pangguan? Nampe sahudok ngadi bodoh, katakan. Begitulah kita ini, orang yang punya empati bukan harus dengan kemarahan mata kita perlihatkan, bukan dengan kekuatan suara supaya kita menegur orang lain. Tapi orang yang punya empati, dia mampu melihat hati istrinya mampu melihat suasana batin daripada seorang suaminya ya. Jadi dia itu demikian nanti. Kalau sudah diberkati nantinya, jangan harus dengan kemarah-marahan, ya. Tetapi punya empatilah. Sudah saling memahami karena dia sudah 8 tahun, sudah memahami kelemahan dan kekuatan, dan disinilah penting. Jadi alangkah sia-sianya seringkan untuk menyatakan keinginan kita harus mengeluarkan energi yang berlebihan, menguras pikiran kita dengan kata yang keras dan bahasa tubuh yang keras, sementara kita hanya meminta maaf. Nah, disinilah semakin berbelas kasihan, semakin berempati. Nah, yang berikut juga dinyatakan semakin rendah hati. Karena aku telah diseleksi oleh Tuhan, karena aku telah diluruskan oleh Tuhan, maka aku akan semakin rendah. Jadi doa pun demikian ya. Semakin rendah hati, karena Tuhan telah memberikan empati ini, aku akan semakin berbahagia, memperlihatkan kerendahan hati. Begitu juga empati ya. Memperlihatkan kerendahan hati supaya apa? Semua pekerjaan itu berjalan dengan baik. Dan buah lapang kebanyakan berlapang dada. Dan kalau ada dalam bahasa Batak kan, kalau dia dapat sesuatu itu, inilah dapat hari ini, syukurilah hari ini. Berlapang dada ya. Jangan harus memaksa sesuatu itu harus yang besar kan. Tapi syukurilah apa yang kecil. Dengan kita bersyukur, artinya kita tetap berharap ada berkat Tuhan yang lebih besar yang kita dapatkan. Seperti Tuhan itu, kalau kamu dapat dipercayai dalam perkara-perkara yang kecil, maka perkara-perkara yang besar juga akan diberikan kepada kamu. Kalau kamu merawat berkat Tuhan yang kecil, berkat Tuhan yang besar juga akan diberikan kepada kita. Jadi jangan takut, Tuhan akan melimpahkan berkat rezeki, berkat sukacita kepada dia. Dan dalam hal ini juga keluarga besar Samosir
dan keluarga besar Sirinorio ya. Kami sangat terkesan dengan peristiwa kita. Air berubah menjadi anggur. Sukacita kita akan semakin penuh karena apa? Ada Maria yang menyerahkan perkaranya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada Maria yang berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya keluarga yang punya hajatan itu tidak mendapat mati. Jadi kita semua di sini yang hadir di sini, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah wujud doa kita supaya Tuhan juga memberkati, menjadikan berkat dan janganlah nantinya tanggal 11 Oktober 2025 kita akan melihat keajaiban mujizat-mujizat Tuhan melalui perkawinan El Fadri dengan Dona Gloria Sirinorio. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menghargai karena kita telah dipilih, dikasihi oleh Tuhan. Kita akan semakin mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Begitu ajaib Tuhan karunia-Mu kepada kami. Di tengah seleksi dunia ini, Tuhan memberikan kami yang terbaik. Tengah-tengah perjalanan persahabatan dan masa-masa pacaran Boleh dengan Dona Kristina, Dona Gloria yang sudah 8 tahun, itu semua memperlihatkan bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan menguduskan, dan Tuhan telah memilih mereka untuk menjadi satu rumah tangga. Biarlah Tuhan dalam masa-masa persiapan ini untuk menerima berkatan perkawinan yang dari Tuhan, semua itu akan berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami tahu Tuhan yang Maha menyediakan. Mereka tidak akan kekurangan satu apapun, tapi mereka akan menemukan kelimpahan dan berkat dan sukacita karena Tuhan yang menyediakan, karena Tuhan yang menuntun mereka. Biarlah Tuhan keluarga besar Samosir dan keluarga besar Sirinorio pada acara adat, rangkaian adat yang akan dilakukan hari ini, semua itu untuk kemuliaan nama dan mereka bersukacita. Mereka memperlihatkan orang yang saling mengasihi, orang yang saling berempati, orang yang saling menghormati, dan semua itu Tuhan biarlah berjalan dengan baik karena Tuhan yang menuntun dan memberkati mereka. Kami juga yang hadir pada saat ini, kami bersyukur Tuhan mendengar firman-Mu dan kiranya firman-Mu yang memberkati kami sehingga kami tetap dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan, dipenuhi berkat rezeki yang dari Tuhan, dan kami akan tetap di dalam keadaan sehat dan sukacita. Bapa di surga, kami serahkan semua keberadaan kami dan ibadah kami, betul-betul acara selanjutnya hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Kita dalam awal pilihan yang berkenan pasangan yang dipilih oleh Tuhan. Biarlah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Firman doni kita karena kita lebih persembahan kor kembali seksina PKPS Tanjung Raya. Tangerang oleh kami Gloria Sabulu.
Ya, terima kasih Tene Bani Minang. Dikabes Gloria Sagulung yang sungguh luar biasa suruh. Mandori kita haleluya opahan sopak kualu ayat sana bapak kedua sama mandori ngon. Kita matanda terima kasih kau Tuhan ayat. Mari kita dalam
jomjong. Mari kita bangkit berdiri. Bertobo kita menodoskan galangan kehukuman Tuhan. Ham Tuhan bata Bapa nami yang layak menangkap suruh. Terima kasih Bapak do masalah marpadan si hormat keduan sidia orang hidup. Takas do tadai ajahan yang nami para budu-budu bani corona. Tandai terima kasih nami Bapak. Ijori patupuh nami do galangan nami Bapak. Goki ajahan pasukan hama ini. Ase talu gabi galangan nami sebung kilo-kilo. Ajahan gabi kasangapon bani corona. Jauh hamahan amin ibadah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Riang kita masuk mahike tonggo nang acara oleh Tuhan Yesus Kristus kubata. Hamba Bapa kami yang di atas, dalam kasih Tuhan, hidup yuhuri Tuhan kan Yesus Kristus patron holong ateni ne bapa apa pasaran itu dina masimba maka somahi nasiam